Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Praktikum Kimia Dasar, acara yang ke-6, yaitu kinetika reaksi. Sebelum kita mulai praktikum, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Selesai? Baik, sebelumnya, apa itu kinetika reaksi? Kinetika reaksi adalah kita akan mengetahui bagaimana sebuah proses reaksi itu berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Hal ini dikaitkan dengan hubungannya antara laju reaksi dan mekanisme reaksi. Pada percobaan kali ini kita akan menggunakan dua percobaan, yaitu reaksi antara pita Mg dan HCl, larutan HCl pada berbagai konsentrasi, dan yang kedua reaksi antara campuran dari asam oksalat, kemudian aquades, dan ditambah dengan KMNO4 atau kalium permanganat pada berbagai konsentrasi pula. Nah, dari berbagai konsentrasi ini nanti kita akan mengetahui seberapa lama reaksi itu berlangsung pada berbagai macam konsentrasi. Baik, langsung saja saya perkenalkan dulu untuk alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini. Kita akan menggunakan HCl larutan stoknya 2 molar. Nah, dari larutan 2 molar ini, bila praktikumnya offline, maka akan setiap kelompok akan membuat larutan dengan konsentrasi berbeda dan nanti akan saling bertukar larutan. Selanjutnya ada pipet merah dan hijau. Kemudian ada pipet ukur. Selanjutnya di sini ada Petri dish atau cawan Petri yang telah terisi berbagai macam konsentrasi. Larutan-larutan ini dari kelompok-kelompok yang tadi seharusnya seperti itu kalau di praktikum offline ya. Kemudian ada pita Mg sepanjang 2 cm. Yang selanjutnya di sini ada 3 Erlenmeyer. Di sini ada 3 Erlenmeyer. Erlenmeyer pertama asam oksalat berisi asam oksalat 10 mili, kemudian aquadesnya 12 mili dan KMNO4. Kemudian selanjutnya ada Erlenmeyer yang kedua dan yang ketiga pada berbagai larutan konsentrasi yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Selanjutnya ada KMNO4, konsentrasinya 0,1 molar. Yang selanjutnya ada asam oksalat 0,7 molar dan yang terakhir ada aquades. Baik, kali ini kita akan mencoba menghitung rumus pengenceran larutan karena nanti akan kita hitung berbagai macam larutan. Yang pertama ada rumusnya adalah V1 kali M1 sama dengan V2 dikali M2, di mana V1 adalah volume larutan stok yang belum kita ketahui, M1 adalah konsentrasi stok yang kita ketahui, kemudian V2 adalah volume akhir yang kita inginkan, dan M2 adalah konsentrasi akhir dari yang kita inginkan. Kita akan buat contoh. 1, kita akan membuat HCl 1,8 molar dari stok larutan 2 molar. Kita masukkan rumusnya. V1 adalah volume yang akan kita cari. Kemudian 2 di sini adalah larutan stok yang kita punya 2 molar. Kemudian karena kita akan mengambil 10 larutan untuk praktikum kali ini, maka kita akan buat larutan 10 mili, sedangkan konsentrasinya kita akan buat 1,8 molar. Kemudian dimasukkan rumus dan 18 dibagi 2 ketemulah 9. Jadi kesimpulannya, untuk membuat larutan HCl 1,8 molar dengan stok 2 molar, kita harus mengambil 9 mili HCl 2 molar. Kemudian kita menambahkannya dengan 1 mili aquades. Hal ini berlaku juga untuk konsentrasi yang lain.
Karenanya dengan perhitungan ini kita hanya mengganti bagian yang ini saja. 1,8 kita diganti dengan 1,6, kemudian 1,2 dan 1 molar. Selanjutnya nanti dihitung berapa. Intinya antara volume HCl dan Aquades jumlahnya nanti harus 10. Ini 9 ditambah 1 10. Nanti begitu juga dengan yang lain. Baik, setelah semua larutan dibuat, kita akan memindahkannya ke dalam Petri dish. Masing-masing Petri dish seperti larutan yang tadi kita buat, yaitu 10 ml. Akan saya contohkan satu untuk larutan HCl yang 2 molar. Di sini saya akan ambil 10 ml larutan HCl. Selanjutnya saya pindahkan di Petri dish. Satu kali lagi. Baik, begitu seterusnya untuk 1,6, 1,8, 1,2 dan 1 molar. Untuk mempersingkat waktu, di sini kami sudah membuat larutan dan mengisinya berdasarkan konsentrasi masing-masing. Jadi kita akan lanjut ke step selanjutnya, yaitu kita akan mengukur kinetika reaksi menggunakan pita Mg, di mana untuk mengukur kinetika reaksi kita akan menghitung seberapa lama si pita Mg ini habis bereaksi dengan larutan HCl. Oleh karenanya kita gunakan stopwatch. Jadi ketika kita memasukkan pita Mg, disitulah kita memulai stopwatchnya.
Baik, percobaan selanjutnya pada kinetika reaksi adalah kita akan mereaksikan asam oksalat dengan kalium permanganat dengan konsentrasi 0,1 molar. Sebelumnya di sini kita siapkan terlebih dahulu 3 Erlenmeyer. Untuk Erlenmeyer pertama, di dalam Erlenmeyer ini berisi H2C2O4 atau asam oksalat sebanyak 10 mili, kemudian komposisi aquadesnya 12 mili, dan yang terakhir adalah KMnO4 2 mili yang belum kita tambahkan. Nanti kita akan tambahkan KMnO4 ini ke dalam larutan yang ada di dalam Erlenmeyer. Selanjutnya kita goyang-goyangkan dan kita akan menghitung berapa waktu lama bereaksi. Kita masukkan di dalam Erlenmeyer 1 KMnO4 sebanyak 2 mili. Perhatikan meniskusnya. Setelah tetes terakhir, kita mulai stopwatch-nya. Selanjutnya kita goyang-goyangkan. Baik, dari penambahan KMnO4 tadi ke dalam larutan asam oksalat dan aquades dapat kita lihat hasilnya di sini. Erlenmeyer 1, Erlenmeyer 2 maupun Erlenmeyer 3 kesemuanya terjadi reaksi setelah ditambahkan KMnO4 yang semulanya berwarna ungu menjadi berwarna coklat keemasan. Hal ini menandakan adanya reaksi antara asam oksalat dan KMnO4 atau kalium permanganat yang tentunya dalam jangka waktu yang berbeda-beda, karena meskipun konsentrasinya sama tetapi jumlah larutannya berbeda, waktu yang diperlukan untuk habis reaksi juga berbeda-beda pula. Baik, sekian percobaan acara 6 yaitu kinetika reaksi. Pada hari ini kita telah melakukan 2 percobaan, yaitu mereaksikan antara pita Mg dengan HCl pada berbagai macam konsentrasi, dan ini reaksi antara kalium permanganat dan asam oksalat. Sekian praktikum pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatan dan waktu dari teman-teman. Semoga dapat dipahami. Jangan lupa mengerjakan laporan. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.